Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Hei orang tua, dan kau yang disebut kemenakannya, berkata Linggodadi kemudian. Bagaimanapun juga, maka kita akan berada dalam lingkaran perkelahian. Kau tentu tidak akan berani mendekat jika kau tidak sudah memperhitungkan akan terjadi demikian. Dan kau memang ingin melibatkan dirimu, entah sebagai prajurit Sandi Singosari, atau karena kau sudah menjadi gila dan ingin membunuh dirimu dengan mempergunakan tanganku. Kau terlalu sombong, desis Maesa Bungalan yang darah mudanya mulai menjadi panas. Namun dalam pada itu Witantra masih juga dapat tersenyum. Bahkan sambil menggamit Maesa Bungalan, ia berkata, "Jangan kau turutkan darah mudamu, cobalah menahan diri sedikit." Maesa Bungalan menarik napas, sementara orang yang berilmu hitam itu pun berkata, "Nah, pilihlah di mana kau akan berpihak." "Sudah barang tentu kami tidak akan berpihak siapapun juga Kisanak," jawab Witantra. "Kami ingin mempersilahkan kalian bertiga untuk mengikuti kami." "Sudahlah," potong Linggodadi. "Jangan berbicara lagi, kita akan saling bertempur. Aku tidak memilih lawan siapapun di antara kalian yang bersiap melawan aku. Marilah, aku akan membunuh kalian semuanya." Orang berilmu hitam itulah yang menyaut, "Aku ingin membuktikan bahwa kematian kawanku adalah karena kelengahan semata-mata, bukan karena ilmu kami ada di bawah ilmumu." "Bagus," teriak Linggodadi. "Aku akan melawan kau seorang diri. Kita berperang tanding, biarlah kawanku menyingkirkan kedua orang gila itu dari halaman rumah ini." "Terima kasih atas keberanianmu," jawab orang berilmu hitam itu. "Aku benar-benar akan mengelupas kulitmu dari ujung jari sampai ke ubun-ubun." Barulah orang-orang Singosari menyadari bahwa ilmu yang kau sebut ilmu hitam itu adalah ilmu yang tidak terkalahkan. Jika kehadiran ilmu itu sudah terlanjur dikenal, maka kami tentu akan mengambil jalan lain, bukan sekedar bersembunyi-sembunyi. Setiap hari aku akan mengelupas kulit seorang prajurit, sehingga prajurit Singosari akan mati ketakutan sebelum kami datang membawa kemenangan mutlak atas tahta yang sebenarnya direbut oleh Ranggowuni dan Maesa Cempaka dengan licik pula." "Apa yang kau ketahui tentang tahta Kisanak?" Witantra yang memotong. "Sebaiknya kita tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak kita mengerti. Juga tentang tahta, biarlah kita berbicara tentang diri kita sekarang ini." "Persetan!" teriak Linggodadi. Lalu ia pun berkata kepada kawannya, "Usirlah mereka. Jika mereka berkeras kepala, bunuh sajalah sama sekali." "Aku sudah bersiap," sahut orang berilmu hitam itu. "Tapi jangan menyesal jika kau bertempur seorang diri dan mayatmu yang arang keranjang akan tergolek di halaman ini." Kedua orang itu pun tiba-tiba saja telah bersiap untuk bertempur. Sedang kawan Linggodadi itu pun melangkah mendekati Witantra dan Maesa Bungalan sambil berkata, "Pergilah atau aku harus mempergunakan kekerasan." Maesa Bungalan benar-benar tersinggung karenanya. Tapi ia mencoba untuk bersabar. Namun demikian terdengar suaranya gemetar. "Kau akan ikut menyombongkan diri pula? Sudahlah, mengapa kalian tidak mau menurut kata-kata pamanku? Jangan gila, lebih baik kau pergi daripada kau akan mati di sini."
Maesa Bungalan menggeram, tetapi ia pun kemudian mendekati pamannya sambil bertanya, "Bagaimana dengan kedua orang yang lain itu, Paman?" Witantra memperhatikan keduanya sejenak, namun agaknya keduanya benar-benar tidak dapat menahan hatinya. Kejap kemudian mereka pun telah bertempur dengan sengitnya. "Kita harus mencegahnya," berkata Witantra. "Ambillah orang berilmu hitam itu, aku akan melawan Linggodadi." Jangan mengigo," desis lawan Linggodadi itu. Witantra tidak menghiraukannya. Sekali lagi ia mendesak Maesa Bungalan, "Cepatlah." Maesa Bungalan pun tidak menghiraukan lagi orang yang berada di hadapannya. Ia bergeser sedikit kemudian melangkah ke arena. Kawan Linggodadi itu benar-benar menjadi heran dan termangu-mangu sejenak. Bahkan kemudian anak muda itu seolah-olah sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Kau benar-benar sudah gila," teriak orang itu. Namun ketika ia sudah menyerang Maesa Bungalan yang tidak menghiraukannya itu, Witantra meloncat sambil berkata, "Sebaiknya kau menangkap aku saja, Kisanak." Orang itu bergeser setapak, tetapi niatnya untuk menerkam Maesa Bungalan pun diurungkannya. "Kau juga menjadi gila?" orang itu bertanya. Witantra tidak menghiraukannya, bahkan ia pun telah menyerang orang itu. Tapi serangan Witantra bukanlah serangan yang menentukan. Ia sekedar mengambil perhatian orang itu dari Maesa Bungalan yang mendekati arena. Sejenak Witantra telah bertempur melawan kawan Linggodadi itu. Ia berusaha mancingnya mendekati arena perkelahian yang semakin seru itu. Sementara Maesa Bungalan telah berdiri dekat dengan arena perkelahian itu pula. "Aku akan ikut bertempur," berkata Maesa Bungalan. "Kau memang gila," teriak Linggodadi. Sementara lawannya juga berteriak, "Pergilah sebelum kau mati." "Aku tidak akan pergi." "Persetan," desis Linggodadi. Namun tiba-tiba saja ia berkata, "Marilah kita bunuh saja anak itu, barulah kita mendapat keleluasaan untuk bertempur." "Aku setuju," sahut orang yang berilmu hitam itu. Maesa Bungalan justru menjadi berdebar-debar. Ternyata di luar dugaan kedua orang itu justru akan berkelahi melawannya. Tapi Maesa Bungalan sama sekali tidak gentar. Ia benar-benar sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan, juga melawan kedua orang itu. Karena Maesa Bungalan pun yakin bahwa keduanya tidak akan dapat bekerja sama dengan serasi. Tetapi ternyata bahwa Witantra tidak tinggal diam. Pada perkelahian antara Linggodadi dan orang berilmu hitam itu terhenti, ia pun dengan tiba-tiba telah menekan lawannya hingga mengalami kesulitan. Linggodadi sempat melihat keadaan kawannya. Karena itu hampir di luar sadarnya ia pun melompat menolongnya. Langsung ia menyerang Witantra yang hampir saja mencekik lawannya yang terdesak. Serangan Linggodadi itulah yang memang diharapkan oleh Witantra. Karena itulah maka ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi dua orang lawan sekaligus. Dengan demikian maka Maesa Bungalan akan dapat memusatkan perhatiannya kepada orang yang berilmu hitam itu. "Nah," berkata Maesa Bungalan kemudian, "ternyata bahwa kau telah kehilangan lawan dan sekaligus kawan. Kita masing-masing kini bebas untuk menentukan akhir dari persoalan kita tanpa orang lain." "Anak muda," berkata orang berilmu hitam itu, "aku tidak menyangka bahwa kau berani turun ke gelanggang. Ketika aku melihat kalian di rumah saudagar itu, aku benar-benar menganggap kalian sebagai tamu yang ketakutan. Tapi ternyata bahwa kau adalah anak yang bengal. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin mencampuri persoalanmu dengan siapapun. Tetapi karena agaknya kalian akan dapat mengganggu ketenangan kota raja, maka terpaksa aku menawarkan penyelesaian yang barangkali dapat kita tempuh bersama. Itu artinya adalah bahwa kau akan menangkap aku. Tidak, jika prajurit-prajurit Singosari kemudian menangkapmu, itu adalah persoalan lain." "Persetan," geram orang itu. "Kita memang akan bertempur. Setelah kau dan orang yang kau katakan ayahmu itu mati, aku dapat menyelesaikan persoalanku dengan Linggodadi yang sombong itu. Tidak ada gunanya. Pergilah,
atau kau yang akan mati lebih dahulu? Tidak. Orang itu tertawa katanya. Kali ini aku bersikap sangat baik. Biasanya aku senang sekali menghadapi anak-anak muda yang sombong seperti kau. Karena darahmu merupakan pupuk yang segar bagi ilmuku. Aku memang pernah mendengar bahwa ilmumu memerlukan tetesan darah, dan kau sudah menyediakannya. Tidak, Kisanak, Maesa Bungalan menggeleng. Aku tidak akan menyerahkan darahku, tapi aku akan menghentikan kegiatan ilmu hitam semacam ilmumu itu. Orang berilmu hitam itu sudah kehilangan kesabaran, karena pada dasarnya ia memang bukan orang yang dapat bersabar. Karena itulah maka ia pun menggeram sambil berkata, "Bagus anak muda, jika kau memang berkeras kepala, aku akan berterima kasih kepadamu bahwa kau sudah memberikan darahmu." Maesa Bungalan tidak menjawab, tetapi ia sudah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Dan dugaannya pun ternyata segera terjadi. Orang berilmu hitam itu pun segera melompat menyerangnya. Maesa Bungalan segera mengelak. Ia bergeser sambil berputar setengah lingkaran. Kemudian ia pun telah mencoba menyerang pula dengan ayunan kakinya yang melingkar. Tetapi Maesa Bungalan mengurungkan serangannya ketika lawannya dengan tangkasnya melompat menghindarkan diri. Bahkan tiba-tiba saja lawannya telah membuat suatu gerakan yang mewarnai ciri tata perkelahian dari mereka yang berilmu hitam, berlari-lari melingkari kawannya. Maesa Bungalan sudah pernah mengalami serangan yang demikian. Bahkan tidak hanya seorang, tetapi rasa-rasanya kali ini ia menghadapi lawan yang lebih berat dari ketiga orang yang pernah dilawannya. Meskipun hanya seorang, namun putaran orang berilmu hitam itu rasa-rasanya jauh lebih cepat dari tiga orang yang pernah dikenalnya. Tapi dalam waktu yang singkat, Maesa Bungalan pun telah menyempurnakan ilmunya di bawah bimbingan ayahnya, Witantra dan Maesa Agni. Karena itu, maka ia pun segera dapat menyesuaikan dirinya dengan tata gerak lawannya. Sejenak ia ingat pesan Witantra, dengan cara yang ditempuh oleh Linggodadi, ia akan dapat membingungkan lawannya. Dengan loncatan-loncatan panjang memutuskan gerak putarannya. Tapi tiba-tiba saja terbersit suatu keinginan yang lain. Keinginan seorang anak muda yang masih lebih senang menjajaki sesuatu yang kurang dikenalnya. Karena itulah maka Maesa Bungalan tidak segera mempergunakan cara yang dilakukan oleh Linggodadi. Ia memilih cara tersendiri untuk menghadapi lawannya. Aku ingin tahu sampai berapa lamanya ia dapat bertahan dengan cara yang sangat melelahkan itu. Betapa kuat daya tahan dan kemampuannya mengatur pernapasan. Namun pada saat tertentu ia akan kehabisan tenaga, berkata Maesa Bungalan di dalam hatinya. Itulah sebabnya maka Maesa Bungalan tidak segera melakukan perlawanan dengan loncatan-loncatan panjang. Tapi ia mengikuti saja gerak berputar lawannya. Dengan tajamnya ia tidak melepaskan senjata lawannya dari tatapan matanya. Karena setiap saat senjata lawannya itu akan dapat mematuknya dan menyobek kulitnya. Dalam sekejap kulitnya akan penuh dengan luka-luka yang silang menyilang. Sementara itu Witantra telah bertempur melawan dua orang lawan, yang seorang adalah Linggodadi, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ia adalah adik kandung Linggopati yang telah mempersiapkan dirinya untuk mengimbangi kekuatan Singosari. Karena itulah maka Witantra pun tidak menjadi lengah. Ia sadar bahwa lawannya adalah seorang yang pilih tanding. Tapi sementara itu Linggodadi pun menjadi heran. Ia sengaja berusaha melumpuhkan lawannya dengan segera, karena dendamnya kepada orang berilmu hitam itu telah benar-benar mencekam jantungnya. Seorang kawannya telah terbunuh, karena itu ia harus menuntut balas. Meskipun kematian kawannya itu telah membawa korban pula pada pihak lawannya. Ternyata bahwa orang yang mengaku tamu dari pemilik rumah itu dapat menghindari serangan-serangannya, bahkan berdua dengan kawannya.
Karena itulah maka timbullah pertanyaan di hati Lingodadi tentang lawannya itu. Ia tidak percaya bahwa lawannya itu adalah orang kebanyakan yang kebetulan saja berani bertempur melawan dirinya. Karena ia tidak mengenalnya dengan baik, sikap dan perlawanannya sangat meyakinkan, berkata Lingodadi di dalam hatinya. Namun demikian Lingodadi tidak segera menjadi bingung. Ia masih menganggap bahwa ketergesa-gesaannya yang membuat geraknya menjadi agak kurang mapan. Namun setelah bertempur beberapa lama, justru Lingodadi menjadi semakin yakin bahwa lawannya adalah seorang prajurit atau seorang pengawal yang memiliki kelebihan. Karena itu bukan dirinya dan kawannya lah yang berhasil mendesaknya, tetapi justru sebaliknya orang itu mampu melawan dua orang sekaligus dengan baik. Bahkan seolah-olah sama sekali tidak mengalami kesulitan apapun juga. Apakah aku sudah terjebak? Desis Lingodadi di dalam hatinya. Sekilas ia berusaha menilai arena perkelahian yang lain. Ia melihat orang berilmu hitam itu masih berusaha melingkari lawannya dengan senjata teracung-acung. Ia akan terbunuh dalam lingkaran maut itu, katanya di dalam hati. Tetapi ternyata bahwa Maesa Bungalan tidak segera terbunuh. Dengan tangkasnya, ia selalu berhasil menangkis setiap patukan senjata, betapapun membingungkan. Maesa Bungalan yang sudah berlatih menghadapi medan yang betapapun beratnya dan ilmu yang betapapun peliknya, mampu melihat permainan senjata orang yang berlari-lari melingkarinya itu. Tetapi Witantralah yang mencemaskannya. Bahkan di dalam hati ia berkata, Maesa Bungalan memang nakal, sesuai dengan masa perkembangan ilmunya. Ia masih ingin mencoba menghadapi lawan dengan caranya. Tapi lawan yang satu itu benar-benar berbahaya baginya. Namun demikian Witantra tidak dapat memberi peringatan pada anak muda itu. Jika ia masih memberikan tuntunan justru sudah di medan, maka lawannya akan mempunyai penilaian lain terhadap Maesa Bungalan yang tentu masih dianggap terlampau hijau menghadapi arena. Anak itu sudah mempunyai bekal yang cukup, berkata Witantra kepada diri sendiri. Tetapi keinginannya mencoba justru selagi ia menghadapi lawan yang aneh itulah yang berbahaya baginya. Tapi untuk sementara Witantra belum melihat bahaya yang mengancam Maesa Bungalan. Anak muda itu selalu berhasil menyesuaikan dirinya meskipun dengan demikian ia tidak segera dapat merintis jalan kemenangan. Dalam keadaannya Maesa Bungalan hanya dapat mempertahankan dirinya dan sekali-sekali mencoba untuk menyerang garis putaran lawannya. Tapi serangannya sama sekali tidak membahayakan lawannya yang berputaran itu. Maesa Bungalan tentu ingin tahu berapa lama orang berilmu hitam itu dapat bertahan dengan gerak putarnya. Berkata Witantra di dalam hatinya pula, seolah-olah ia dapat membaca apa yang tersirat di hati anak muda itu. Ternyata bukan hanya Witantra sajalah yang dapat menebak maksud Maesa Bungalan. Ternyata Lingodadi pun nampaknya dapat menduga bahwa sebenarnya Maesa Bungalan tidak sedang dalam kebingungan berada di dalam putaran itu. Justru karena Lingodadi dan Witantra tidak terlibat dalam perkelahian melawan Maesa Bungalan, maka mereka dapat menilai perlawanannya lebih baik dari orang berilmu hitam itu sendiri. Untuk beberapa saat orang berilmu hitam itu salah menilai anak muda itu. Ia menganggap bahwa Maesa Bungalan tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi tata geraknya. Namun beberapa saat kemudian ia mulai menyadari bahwa yang berada di dalam putaran itu bukanlah orang kebanyakan yang dengan mudah dapat digores dengan senjatanya di seluruh bagian tubuhnya, sehingga seolah-olah kulitnya menjadi terkelupas. Beberapa kali ternyata serangannya membentur senjata Maesa Bungalan yang dapat menangkisnya bahkan seujung rambut pun. Orang berilmu hitam itu masih belum berhasil melukai Maesa Bungalan. Namun dengan demikian orang berilmu hitam itu menjadi semakin cepat berputar. Senjatanya semakin cepat pula bergerak
Dan semakin lama memang semakin membingungkan bagi Maesa Bungalan. Sehingga pada suatu saat, Witantra yang masih saja bertempur melawan Linggodadi dan kawannya melihat bahwa Maesa Bungalan yang masih selalu ingin mengerti apa yang dilihatnya itu benar-benar menjadi pening. Dengan demikian maka kecepatannya bergerak pun menjadi susut. Lawannya yang menjadi berhati-hati sekali menghadapinya pun dapat merasakan ada perubahan pada anak muda itu. Karena itulah maka orang berilmu hitam itu justru berusaha untuk mempercepat gerak lingkarnya agar Maesa Bungalan menjadi semakin pening dan kehilangan ketepatan perhitungan. Orang yang melingkar-lingkar itu bagi Maesa Bungalan rasa-rasanya menjadi semakin kabur. Namun ia masih tetap dapat menguasai dirinya dan memperhitungkan setiap serangan lawannya di dalam gerak putarnya. Tetapi seperti yang ingin diketahui oleh Maesa Bungalan, sebenarnya lah bahwa kemampuan seorang memang terbatas. Demikian juga mereka yang berada di dalam arena perkelahian itu, termasuk Maesa Bungalan sendiri dan orang berilmu hitam itu. Betapapun berat latihan yang pernah dilakukan, tetapi putaran yang dilakukan di tempat yang tetap itu pun tidak saja berpengaruh atas orang yang dilingkarinya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Meskipun demikian, orang berilmu hitam itu masih mencoba bertahan. Ketika ia mengetahui bahwa anak muda yang ada di dalam putaran itu mulai menjadi pening, maka ia justru mengerahkan sisa tenaganya. Ia berharap bahwa pada kesempatan terakhir ia masih mampu melakukan sesuatu atas lawannya. Itulah sebabnya justru pada saat tenaganya mulai susut, orang berilmu hitam itu melompat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Senjatanya terayun lebih dahsyat pula dengan kejutan-kejutan yang kadang-kadang kurang dimengerti. Maesa Bungalan yang rasa-rasanya ikut dalam putaran itu terkejut. Apalagi ketika terasa olehnya ujung senjata lawannya berhasil menyusup di antara kerapatan pertahanannya, menyentuh kulitnya. Lengan Maesa Bungalan telah disengat oleh perasaan pedih. Ternyata bahwa lawannya berhasil membuatnya bingung dan melukainya meskipun tidak begitu dalam. Namun luka yang tergores itu membuat anak muda itu terbakar oleh kemarahan yang meluap-luap. Sejenak ia berdiri menggeram, putaran di sekitarnya masih tetap membuatnya semakin pening. Namun kini ia teringat kepada pesan pamannya. Baiknya ia mempergunakan cara lain untuk melawan orang berilmu hitam itu, seperti yang telah dilakukan oleh Linggodadi. Aku ingin mengetahui sampai di mana daya tahannya, berkata Maesa Bungalan di dalam hatinya. Tetapi ternyata bahwa ialah yang telah disentuh oleh senjata lawan.